Jadi kita terisolasi di pulau. Coba deh bayangin kalau kalian terisolasi di pulau. Kalian pernah nggak ngebayangin kita tuh berpikir nggak akan ada makanan datang karena nggak ada karena nggak ada apa namanya, sedih banget. Pokoknya sedih banget. Bayangin ketika kamu pengen yang namanya junk food, pengen yang namanya pizza, udah kelar hidup lo kelar. Halo guys, balik lagi di channel YouTube-nya Geng Ransel, dan kali ini bareng sama gue Bagas. Dan seperti konten kita terakhir, kita masih bakal chit-chat, kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama teman kita, terutama mereka yang bekerja di industri pariwisata. Kita pengen tahu gimana kondisi pariwisata di Indonesia saat ini, tentunya selama masa pandemi ini, baik sebelum new normal ataupun pada saat ini kita menghadapi new normal ini. Nah, di edisi terakhir kita bicara soal Labuan Bajo sama teman kita yang bekerja sebagai tour guide di sana. Nah, sekarang kita bakal beralih ke tempat lain. Kita bakal ngobrol sama teman kita yang ada di Nusa Penida, Bali. Nah, ini tempat yang populer juga kan. Dan kita pengen tahu gimana sih kondisi Nusa Penida selama pandemi ini, baik sebelum kita menghadapi new normal ataupun saat ini kita yang sedang menghadapi new normal ini. Kita pengen tahu. Dan narasumber kita kali ini adalah bernama Kak Rina. Nah, namanya Rina, tapi kita panggilnya Kak, jadi Kak Rina. Dia adalah pemilik cottage di Nusa Penida. Jadi buat kalian yang pengen tahu gimana kondisi Nusa Penida selama pandemi ini, dan selama new normal ini tentunya ya, buat kalian yang mungkin sudah merencanakan mau pergi ke Nusa Penida, nah, kali ini Kak Rina bakal share. Dan gue juga bakal tanya-tanya gimana sih Nusa Penida pada saat ini. Tapi kali ini gue juga gak akan sendiri, nanti tanya-tanyanya, chit-chatnya. Jadi ada Lena juga yang bakal nemenin gue buat ngobrol-ngobrol soal kondisi Nusa Penida ini. Oke, biar gak usah banyak basa-basi ya. Jadi kita bakal langsung ngobrol, ketemu sama Karina, kita ngobrol-ngobrol soal kondisi di Nusa Penida. Oke, hello guys. Sekarang kita udah tersambung sama Karina, namanya Kak Oktarina. Halo Kak. Halo, hai Bagas. Kabarnya baik? Baik dan tambah subur. Posisi sekarang di Nusa Penida, Nusa Lembongan lebih tepatnya. Nusa Penida, Nusa Lembongan. Itu masih kecamatan Nusa Penida ya? Iya benar, itu masih kecamatan Nusa Penida. Jadi Nusa Penida itu dibagi 3 pulau. Yang pulau besarnya itu Nusa Penida, dan pulau kecil yang 2 pulau lainnya itu Pulau Ceningan dan Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan gitu. Jadi aku sekarang tinggalnya di Nusa Lembongan, tapi masih bisa akses ke Nusa Penida, Nusa pulau besarnya itu gitu. Dan jadi beda pulau ya Kak? Oh. Iya, beda pulau. Stay-nya di Nusa Lembongan. Iya, sekarang stay-nya di Nusa Lembongan. Gini Kak, kakak sendiri ini kan bisa dibilang adalah salah satu orang yang bergerak di bidang jasa pariwisata lah ya, karena kakak sendiri punya sebuah cottage ya. Iya benar. Di Nusa Penida, apa kan namanya? Di Nusa Penida, Lempeh Jungle. Lempeh Jungle, ya. Sekalian dipromoin ya. Kita nanti mau ngobrol-ngobrol soal seputar itulah, karena kita boleh, situasi pandemi kayak gini kan, bidang pariwisata kena dampaknya ya bisa dibilang besar banget gitu kan. Iya benar. Sampai kita ngobrol-ngobrol juga di sini karena kita tidak bisa bertemu. Benar sekali. Posisi aku terpisah loh, aku di Jakarta, Lena di Bandung. Iya, kita beda kota nih tiga-tiganya. Iya. Sungguh berfaedah sekali. Ya udah Kak, kita mau balik topik obrolan kita nih. Aku yang mau pertama sih tanya soal pariwisata Nusa Penida aja dulu sih. Kan mungkin di dalam
beberapa tahun terakhir lah, bisa dibilang Nusa Penida ini booming gitu kan. Benar sekali, Benar booming banget, ya. dari 2016, Nah, akhir dari 2016. betul. Istilahnya orang yang ke Bali sekarang nggak hanya cuman untuk ke Bali aja gitu, muter-muter di situ, tapi sekarang mereka juga tertarik untuk pergi ke Nusa Penida. Nah, sebenarnya apa sih? Benar. Gimana cerita awal mula dari Nusa Penida ini bisa sampai bisa booming ya? Kayak dari tahun 2016 itu kan? Iya, dari tahun 2016. Jadi awalnya itu ya, kalau nggak salah aku mengikuti. Jadi dulu kita tuh kan punya apa ya, semacam Nusa Penida itu kan masuk dalam suatu Kabupaten Klungkung. Klungkung itu adalah salah satu kabupaten yang ada di Bali. Nah, jadi semenjak kita punya apa tuh namanya Bupati baru di Klungkung, nah itu tuh aslinya itu dari Nusa Penida. Nah, semenjak itu kan dibuatlah kayak yang apa namanya festival-festival di Nusa Penida dan diupload lah video-videonya itu. Nah, semenjak itulah itu kayak booming gitu. Tapi sebenarnya pertama booming tuh emang dari Nusa Lembongan. Nusa Lembongan pertama udah dari dulu dia pariwisatanya yang Nusa Penidanya yang baru gitu. Berarti emang dari festival-festivalnya itu ya? Atau mungkin dari pariwisatanya sendiri, destinasinya gitu, pas ada orang lagi sana. Iya benar, kan festivalnya itu kan juga apa kayak ngupload tempat-tempat pariwisata. Jadi mungkin itu kali ya yang membuat orang-orang tuh interest dengan wah ternyata di sana ada juga pemandangan yang seperti itu, ada juga ya akhirnya ya seperti sekarang gitu terkenal jadinya. Iya benar. Dari upload-uploadan semua turis gitu yang datang awalnya cuma sedikit Kak. Itu awalnya tahun berapa sih kata hitsnya? Hitsnya terhitsnya itu 2017 2018 itu benar-benar udah rame banget tamunya. 2018 lah yang paling ramenya lagi naik-naiknya di Nusa Penida. Jadi sampai anggap aja ya bahasa kasarnya, kalau yang orang yang dulu kerjanya cuma jadi nelayan, jadi sopir angkot, jadi mereka tuh udah beralih fungsi ke driver, kayak tour guide gitu-gitu. Jadi ya itu dimulai dari 2017-2018 itu boomingnya, dan 2019 ya udah terkenal gitu. Ini sebenarnya nyangka nggak sih Kak dengan potensi yang ada di Nusa Penida pada akhirnya oke nih sebenarnya layak gitu untuk jadi pariwisata dan akhirnya bisa booming kan? Sebenarnya nyangka nggak sih? Awalnya terus terang aja nggak nyangka bakalan terkenal gitu, bahkan lebih terkenal di mancanegara daripada di Indonesianya sendiri ya kan. Habis itu kayak yang dulu mindset orang tua tuh pasti berpikir anaknya biar kerja kantoran, anaknya biar kerja PNS atau apa gitu. Tapi sekarang udah yang penting kamu bisa bahasa Inggris aja gitu. Udah aman. Jadi, ya. Udah kamu bakalan bisa ngasilin duit ya, kayak gitu sih sekarang malah mindset orang-orang di Nusa Penida. Apa mungkin dari situ juga akhirnya Karina membuat istilahnya entah cottage itu di awalnya udah ada dari lama atau emang baru tercetus setelah booming itu mulai? Itu baru tercetus setelah banyak yang datang gitu. Banyak yang datang tamu dan kita udah ngelihat wah potensi ngasilin duit nih gitu. Ya udah kebetulan kita punya lahan yang di pinggir jalan dan dekat dengan tempat pariwisata. Ya kenapa enggak? Jadi kita ya nyari modal untuk bangun dan kita promosikan, akhirnya ya bisa. Memang nggak ada dari dulu, itu dulu apa namanya kebun kayak kebun jagung gitu. Jadi kita udah alih fungsikan ke kayak penginapan gitu. Udah lama Kak cottage-nya gitu? Itu tahun 2018. Oh, jadi langsung ya ketika ada hits gitu terus hit itu kita langsung ngebut bikin. Benar. Tapi itu pembangunannya cepet nggak sih Kak? Perubahan pembangunan dari yang tadinya biasa aja sekarang jadi pasti kan ada perubahan kan dari sebelum jadi kota pariwisata.
Ada perubahan banget. Jadi dulu itu sebelum ada pariwisata tuh jalanan, terutama ya jalanan sangat nggak bisa diakses dengan baik oleh mobil, oleh motor, sepeda motor itu nggak layak diakses lah. Hanya untuk orang-orang lokal aja yang mengerti cara pakai motor di Nusa Penida. Tapi semenjak pariwisata ini sekarang jalanan udah bagus, udah mulus. Habis itu pembangunan juga udah kayak apa ya, kayak instan gitu loh. Di sepanjang jalan tuh sekarang udah ada cottage, restoran, hotel, udah banyak banget. Dan sekarang juga udah ada mobil-mobil driver kayak kalau kami sebut sih mobil mewah ya, kayak Avanza, AVP. Dulu kan cuman yang kayak mobil truk yang untuk angkut barang aja gitu. Berarti kalau aku juga pernah baca juga jalan-jalan dulu sama sekarang tuh beda banget katanya. Beda banget. Kalau buat akses dari kayak misalnya Bali ke Nusa Penida itu sekarang lebih mudah ya? Iya, sekarang lebih mudah. Jadi sekarang tuh sebelum COVID ya, itu ada booth setiap jam tuh ada. Nah dulu tuh kita tuh pakai kayak yang namanya sampan, tahu nggak sampan? Yang ada sayapnya itu. Nah itu tuh kita mau nyebrang ke Bali 1,5 jam sampai 2 jam. Nah sekarang cuman 30 menit, 15 menit nyampe daerah Bali gitu loh. Itu dan itu ada setiap sejam gitu kan, jadinya gampang. Jadi dulu aku tuh sempet yang kayak ke Denpasar terus pulang lagi sorenya, paginya ke Denpasar pulang sore gitu. Itu gampang banget. Dulu nggak bisa kayak gitu. Dulu harus nginep dulu di Bali baru bisa pulang besoknya paginya kan, soalnya cuman sekali aja dulu waktu belum berwisata. Sekarang tuh udah aksesnya udah luar biasa banget karena memang juga minatnya juga banyak banget gitu kan ya Nusa Penida. Iya benar banget. Itu sekarang pembangunan pun juga drastis banget berubahnya. Kayak awalnya kayak aku kan ngebangun cottage gitu, tapi aku berpikir dulu, oke, mungkin kita bangun restoran aja dulu kali ya, biar kita tahu seberapa besar sih minat turis tuh untuk menikmati makanan kita, mencicipi makanan kita dan menikmati alam kita gitu. Ternyata interest gitu mereka, jadi oke lah, di sampingnya itu masih ada lahan kosong, oke kita bangun penginapan. Akhirnya kita yang punya room tuh bisa include breakfast gitu. Jadi awalnya sih memang cuma restoran aja dulu, baru bangun kayak cottage, ya penginapan gitu deh. Sekarang kan pada bulan Maret lah gitu, mulai Maret sampai mungkin Maret sampai ke sini. Sebenarnya gimana sih kondisi Nusa Penida sebelum masuk era new normal ini ya, sebelum new normal dari bulan Maret kemarin sampai mungkin bulan Mei, gimana sih kondisi pariwisata di Nusa Penida? Coba deh bayangin kalau kalian terisolasi di pulau. Jadi kalian tuh tidak bisa ngakses kayak nyebrang ke Bali itu, kalian nggak bisa. Karena apa? Karena nggak ada penyeberangan boat, nggak ada penyeberangan laut, di stop. Jadi kita tuh benar-benar tinggalnya ini memang di Nusa Penida aja. Kalian pernah nggak ngebayangin kita tuh berpikir nggak akan ada makanan datang karena nggak ada apa namanya, sedih banget. Pokoknya sedih banget. Pertamanya aku jelasinnya. Perahu untuk angkut makanan tuh cuman boleh seminggu sekali. Bayangin, cuman seminggu sekali. Jadi kita ada jadwalnya untuk ke pasar untuk beli makanan gitu, beli bahan makanan gitu kan. Habis itu ya kebayang dong kalau kita telat datang ke pasar, kita kan kehabisan stok ya kan. Iya. Itu sedih banget. Habis itu sekarang sih udah longgar. Maksudnya udah perahu untuk barang-barang itu boleh mereka nyebrang setiap hari, tapi cuma sekali aja gitu. Tapi perahu untuk penumpang, boat untuk penumpang itu nggak boleh sama sekali. Jadi kita terisolasi di pulau. Kita merasa aman sih, soalnya kan cuma orang-orang lokal aja yang ada kan. Itu protokolnya nggak begitu ini sih, kita nggak begitu kayak apa ya? Kayak di kota-kota tuh kayak nggak seperti itu. Cuman ya pemerintah di kabupaten kami juga kayak yang tegas gitu. Kalau kamu mau nyebrang, kamu tuh harus punya syarat-syaratnya gitu. Jadi benar-benar
Maksudnya kayak rapid test, pokoknya ya seperti itulah. Mereka tuh memang diperiksa sedetail mungkin, kamu nih orang mana, kamu masuk ke mana gitu, benar-benar di penjagaannya tuh ketat. Jadi kita tuh benar-benar orang lokal aja yang ada di Nusa Penida. Jadi kakak kalau mau ke Denpasar itu harus rapid test? Iya, tapi gimana ya, kalau orang lokal tuh kayaknya nggak ada yang pergi ke Denpasar deh. Aku udah selama 4 bulan nggak ke Denpasar. Dari Maret. Bayangin. Jadi bayangin stay terus ketika di pulau. Iya benar. Bayangin ketika kamu pengen yang namanya junk food, pengen yang namanya pizza, udah kelar hidup kelar. Tapi kalau dari kondisi pariwisatanya sendiri gimana, Kak?